Alhamdulillah atas izin Gusti Allah, ridho dan kuasanya Gusti Allah, hutang di bawah 100 juta rupiah dalam waktu 40 hari Alhamdulillah terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Salam, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Muhaimin, Ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, berkelimpahan, sejahtera dan mulia, yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, mengajari atau keminter, tidak, hanya berbagi saja berdasarkan pengalaman pribadi, juga pengalaman dari Bapak Ibu dan teman-teman yang konsultasi, yang sharing, tukar pikiran, bahkan mengikuti program bimbingan MKSO atau mekanisme kuantum sukses otomatis, kembali ke program awal, programnya Gusti Allah ya. Terlebih khusus Bapak Ibu yang punya masalah amanah riba ya, karena memang kalau sudah kita mendekati riba itu udah nantang Gusti Allah. Kalau sudah berusaha ngutang piutang riba, udah pasti dapat masalah turunan, banyak masalah keluarga dan kesehatan dan sebagainya. Saya pun dulu begitu ya. Namun alhamdulillah atas izin Allah ya bisa teratasi. Baik, pada video ini saya menindaklanjuti video yang kemarin, yang sebelumnya ya. Banyak yang minta Ustadz bisa lebih spesifik untuk bagaimana cara yang real, yang nyata ya, untuk bisa bebas dari amanah ya, yang nilainya di bawah 100 juta rupiah. Baik, langsung saja bismillah. Tolong panjenengan tonton video ini sampai selesai dan cermati baik-baik ya, kata per kata, kalimat per kalimat, supaya tidak gagal fokus, tidak gagal paham. Baik, utang di bawah 100 juta rupiah Bapak Ibu ya, biasanya orang seperti ini mereka belum punya penghasilan yang tetap, belum punya penghasilan yang rutin ya, dan penghasilannya pun juga ya menengah ke bawah lah, seperti itu. Maka fokusnya sebenarnya adalah ya bagaimana mendapatkan penghasilan, entah itu mencari pekerjaan ya, kemudian juga bisa memulai usaha. Nah, seperti itu. Dan yang perlu disadari bahwasanya mindset panjenengan saat ini, cara berpikir panjenengan saat ini, dan keahlian saat ini ya, itu harus diupdate, harus diupgrade. Itu yang paling penting. Karena cara berpikir, cara berperasaan dan keahlian panjenengan saat ini hanya sampai menghasilkan kehidupan, menghasilkan uang seperti yang saat ini. Maka dengan kata lain juga, masalah yang sedang panjenengan hadapi ini ya tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara berpikir, cara berperasaan dan keahlian panjenengan yang sekarang. Jadi harus diupgrade, harus diupdate pikirannya, perasaannya dan keahlian teknisnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian mulailah untuk mengubah circle ya. Jadi orang yang punya penghasilan 3 juta, 2 juta, anggap saja seperti itu, mereka pasti berteman juga dengan 5-6 orang yang setiap hari mereka komunikasi ya, lingkupnya situ-situ saja. Mulailah circle ya, ubah circle-nya, bersahabat dengan orang yang punya penghasilan 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Bangun silaturahim lagi, silaturahim ke kerabat, sahabat, teman-teman, cari informasi ya, cari peluang-peluang seperti itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu, pondasi utamanya di sini adalah bukan hanya teknis saja ya. Di mekanisme kuantum sukses otomatis kita pahamkan bahwa ya, kalau panjenengan sudah merasa betul-betul mumet, merasa mentok ya, maka memang harus masuk fase MKSO dulu. Yang pertama adalah tobatan nasuha dengan 4 variabelnya. Saya tidak jelaskan di sini ya.
Yang kedua adalah muhasabah juga dengan 4 variabelnya. Yang ketiga, ubah cara berpikir dan berperasaan, ya. Yang keempat, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap istiqomah untuk bertindak membuat tabungan kebaikan kepada alam semesta. Itu, ya. Nah, itu pondasinya. Jadi perubahan yang dasarnya adalah non teknis sebenarnya. Teknisnya itu sedikit lah, ya. Begitu. Nah, lanjut. Di sini panjenengan sesuaikan saja kondisinya, ya. Ada yang sudah punya pekerjaan tetapi tidak cukup karena kesalahan ngatur duit, akhirnya punya hutang. Oke. Ada juga yang memang nganggur, akhirnya hutang itu hutang pinjol, hutang orang, hutang instansi, yaitu untuk kebutuhan primer kan. Nauzubillah, ya, luar biasa. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman yang dalam keadaan seperti itu semoga cepat selesai, ya, seperti itu. Nah, maka yang karyawan yang sudah punya pekerjaan mulailah membangun usaha. Nah, berhenti di sini biasanya terkendala dengan modal. Nah, mau usaha harus ada modal, itu juga cara berpikir yang keliru, Bapak Ibu. Ya, mau bisnis, mau usaha itu fokusnya profit, bukan modal. Sekarang zaman digital, banyak banget peluang di dunia maya, di internet, yang kita bisa langsung dapat cuan hari itu juga, bahkan, ya, tanpa modal. Ya, modalnya handphone, ya, kuota lah, minimal itulah, ya, seperti itu. Nah, yang pengangguran bagaimana? Nah, saya akan jawab seperti ini. Baik yang karyawan maupun yang pengangguran, ya, bisa mulai bertindak dengan menggali 3 pertanyaan pemicu keajaiban, 3 pertanyaan pemicu gerak, 3 pertanyaan pemicu action. Apa itu? Yang pertama adalah panjenengan punya apa? Panjenengan bisa apa? Yang ketiga, apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini juga dengan apa yang panjenengan punya dan apa yang panjenengan bisa tersebut. Sudah sering saya ceritakan, ya. Ada orang yang alhamdulillah setelah ikut bimbingan berhasil atas izin Allah, setelah kemudian menyadari, oh iya, aku punya keahlian bikin kue, ya bikin kue, ya, jasa ngajar bikin kue atau mulai jualan kue, ya. Nah, ada yang bisa bersih-bersih, suka bersih-bersih, dia bawa alat bersih-bersih, bawa cangkul, bawa pisau, bawa gunting, dia pergi ke komplek menawarkan diri sebagai jasa bersih kebun, ya. Ada yang punya motor, bisa ngocek, yang ngocek. Nah, sebagainya. Ini saya ambil contoh kecil supaya panjenengan bisa masuk, ya. Jadi sekali lagi, panjenengan jika memahami 3 kalimat pertanyaan pemicu gerak, pemicu action, pemicu keajaiban ini, detik ini juga, ya, hari inilah saya katakan, pahami ini bisa langsung bergerak loh, ya. Apa yang panjenengan punya, apa panjenengan bisa apa, dan apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini dengan apa yang panjenengan bisa dan punya tersebut. Oke. Nah, aku karyawan, Ustadz, gimana dong? Ya, gimana apanya? Ya, saya ingin katakan begini kepada teman-teman yang sudah bekerja, ya. Saya pun dulu bekerja, ya. Saya mendapat beberapa kalimat magic, ya, dari pelatih bisnis kami, ya, yang saya akan juga bagikan kepada panjenengan. Beliau mengatakan begini dulu. Seorang karyawan bijak, pekerja yang bijak, bahkan orang yang bijak, ya, adalah mereka yang mau dengan sadar, ya, belajar membangun bisnis, belajar membangun usaha, ya, mengalokasikan waktu belajar membangun bisnis, membangun usaha, bahkan ketika dia belum membutuhkan usaha itu. Nah, ini memang agak sulit. Kenapa? Karena pekerja biasanya ada di zona nyaman, padahal nggak nyaman, padahal punya hutang. Nah, maka kalimat ini bisa dicerna, ya. Jadi mulailah belajar membangun bisnis, belajar usaha, belajar dagang sederhananya, ya, update dan upgrade mindset dan skill, ya, dengan beli buku, ya, ikut forum atau komunitas entrepreneur, ya, seperti itu, ya. Nah, dengan begitu maka panjenengan akan mulai nih terangsang. Oke, kita sepakati deh bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada niaga, ada pada dagang. So, why not? Kenapa kita tidak kemudian belajar? Ya, bisnis itu dibangun kok, ya, bukan dikerjakan, ya. Maka panjenengan bisa dengan bijaksana
1 sampai 2 jam setiap hari setelah bekerja, belajar dong, mulai dari baca bukunya mungkin, ya belajar secara teknisnya. Saya pribadi dulu juga begitu, Ibu, Bapak, dan teman-teman, ya. Saya masih bekerja, saya kemudian belajar, mengalokasikan waktu untuk belajar. Yang cangkruan sama teman-teman kurangi, di stop, nggak produktif. Fokus kepada hal yang lebih produktif, membangun diri, membangun kapasitas diri, upgrade mindset dan juga skill. Itu yang perlu disadari, ya. Ojo malah mengeluh-mengeluh. Nah, ini saya sampaikan juga. Ayo deh. Salah satu pondasinya juga pondasi perubahan adalah berhenti mengeluh. Kalau panjenengan mengeluh, maka potensi diri yang sudah Allah anugerahkan, saya pakai kata anugerahkan loh ya, karena setiap orang itu pasti ada kelebihannya, pasti ada. Ya, apa yang sudah Allah anugerahkan itu akan ketutup, nggak terlihat, karena panjenengan fokus pada masalah, fokus pada proses, fokus pada hasil, melekat di situ. Akhirnya potensi diri tidak terlihat, ya. Punya tangan, punya kaki, badan kuat, ya. Wah, dipikir ya, Masya Allah. Nah, kemudian selanjutnya latihlah tadi pikiran dan perasaan, berpikir dan berperasaan positif, ya. Kalau mau dipikir-pikir Bapak Ibu, ya panjenengan punya hutang juga, ya pastinya ya juga kesalahan jenengan sendiri. Kenapa? Ya sadar bahwa uang itu datang pada orang yang tenang, pada orang yang punya keahlian, ya, pada orang yang lapang hatinya, lapang rezekinya. Maka saya sering katakan, semangat pagi, lapang hati, lapang rezeki. Sajane itu sudah mewakili semua. Ayo bangun pagi, yo semangat toh. Ojo marang ngersulo, ojo malah mengeluh, gundah gulana. Berarti apa? Jauh dari ingat Gusti Allah. Ya, seperti itu. Stop mengeluh, tadi saya sudah sampaikan, ya. Kemudian hilangkan kemelekatan. Nah, itu tadi juga saya sudah sampaikan sebenarnya. Kalau orang masih suka mengeluh, ya Masya Allah, ya. Termasuk begini. Ada orang yang ya 100 juta lah, utangnya di bawah 100 juta ya. Mentok, kadang saya pancing begini. Ya sudah, jual aset. Punya apa? Punya motor jual, punya cincin jual. Oh enggak, tapi kan ini motor, tapi kan ini cincin, tapi kan ini barang, tapi kan TV ini, tapi kan itu ini. Ah, melekat di situ. Padahal hutangnya hutang riba loh. Lepas aja, selesaikan. Kalau nggak bisa berarti memang ada kemelekatan di dalam diri. Kalau kemudian dipicu untuk bergerak dengan 3 kalimat pemicu gerak tadi, panjangan nggak masuk, ya sudah, jual aja asetnya, cincin apa kayak. Nah, di situ sering juga kemudian, aduh Ustadz Eman, Ustadz gimana ya? Terus gimana? Ya, nah seperti itu. Itu poin-poin besarnya, ya, poin-poin besarnya. Ya, kalau panjangan punya utang di bawah 100 juta, jadi tolong deh berhenti mengeluh. Cara berpikir dan perasaan sama skillnya itu diupdate, diupgrade. Bapak Ibu, di salah satu bisnis kami, kebanyakan emak-emak. Nah, ini yang terakhir. Temukan rasa panjangan merasa vibrasi makmur, vibrasi cukup, vibrasi kaya, vibrasi mapan, apapun namanya deh. Kosakata yang paling mudah diterima oleh panjenengan yang ketika itu terjadi, panjenengan merasa cukup. Contohnya gini, saya sering tanya kepada tim saya yang ibu-ibu, Bu, oke, kita mulai berpartner membangun bisnis, ya, bisnis online, dropship, ya. Ibu kira-kira butuh uang berapa setiap bulan? Dan ibu kira-kira kalau punya uang, ya, berapa? Sebutkan angkanya yang ibu merasa bahagia, merasa cukup, merasa kaya, sugih. Ada yang pernah bilang 800 aja, Mas. 800? Sungguh, Bu? Iya, 800 itu gede banget loh. Oke, nah maka goal kita adalah 800.000. Nah, nanti cara melipat gandakan uangnya gimana? Nah, ada tekniknya nanti, ya. Krit di dunia rasanya dulu, di kuantumnya dulu. Tapi mulai dari angka di mana rasa itu, ketika angka itu muncul, jumlah itu muncul, itu menyadarkan diri, sadar utuh, sadar penuh bahwa ya aku kaya, aku suki, aku makmur. Seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu dan teman-teman secara teknis, ya, secara teknis, secara umum bagaimana panjenengan bisa bebas dari masalah hutang di bawah 100 juta rupiah. Namun pondasinya sekali lagi adalah panjenengan
tobatan nasuha dulu ya, muhasabah, ubah cara berpikir dan perasaan, kemudian bikin tabungan kebaikan alam semesta. Nanti panjenengan akan mendapatkan jalan solusi dari hal yang tidak disangka-sangka ya. Tetap di jalur taat, jalur takwa, berhenti mencari solusi jalan keluar, carilah solusi jalan ke dalam diri panjenengan ya. Maka dengan begitu panjenengan akan digiring, ada kecondongan hati untuk melakukan segala sesuatu yang bahkan kadang tidak masuk akal, tapi disitulah akan ada jalan keluar yang notabene hasil dari pencarian jalan ke dalam ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa diterima. Nggih, Bapak Ibu dan teman-teman, sekali lagi berhentilah mencari jalan keluar, carilah jalan ke dalam. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.